Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Sudrajat dengan NRP 5025221104 dari Departemen Teknik Informatika ITS. Video ini akan mempresentasikan tugas akhir saya berjudul Analisis Komparasi Teknik Image Enhancement untuk peningkatan kinerja deteksi fraktur tulang menggunakan model YOLO versi 12, dibimbing oleh Prof. Justin Fatiha dan juga Dr. Ani Yuniarti. Fraktur tulang merupakan masalah kesehatan global dengan 178 juta kasus baru tercatat pada tahun 2019. Diagnosis manual via X-ray masih rentan terhadap kesalahan dengan angka fraktur yang terlewat mencapai 3 hingga 10% akibat kelelahan radiolog dan juga tingginya volume pasien. Deep learning berbasis YOLO sudah terbukti efektif untuk deteksi fraktur otomatis. WDKK tahun 2025 mencapai MAP di angka 96,8% menggunakan YOLO versi 11 multitask learning. Namun pada dataset Freak Atlas yang berisi citra X-ray nyata dari rumah sakit, baseline hanya mencapai angka 56,2% akibat kualitas citra yang rendah. Gap inilah yang mendorong penelitian ini untuk menguji 3 teknik image enhancement dalam 37 skenario menggunakan YOLO versi 12. Penelitian ini menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh umum image enhancement terhadap kinerja YOLO versi 12, bagaimana karakteristik masing-masing teknik tunggal, bagaimana perbandingan skenario tunggal versus kombinasi dan juga trade-off yang muncul, dan konfigurasi mana yang paling optimal untuk tugas deteksi maupun klasifikasi. Penelitian ini dirancang dalam 5 tahap berurutan. Yang pertama, konfigurasi lingkungan menggunakan YOLO versi 12. Selanjutnya ada pembagian dataset dengan strata rasio 70:15:15. Selanjutnya ada penerapan image enhancement sesuai skenario. Selanjutnya adalah pelatihan model dengan maksimum 500 epoch dan juga penerapan early stopping. Lalu ada evaluasi pada 2 tugas terpisah yakni deteksi dan klasifikasi. Total 37 skenario mencakup baseline, 3 teknik tunggal, dan berbagai kombinasi 2 hingga 3 teknik sekaligus. Nah, ini adalah perbandingan langsung antara citra asli dan hasil penerapan skenario 7, yaitu gamma correction dengan nilai gamma 0,5. Pada citra fraktur di atas, garis retak yang sebelumnya tersembunyi akibat pencahayaan yang terlalu gelap kini muncul lebih kontras setelah pencerahan merata diterapkan. Pada citra normal di bawah, tidak muncul pola semu yang menyerupai fraktur, sehingga teknik ini aman digunakan tanpa meningkatkan risiko false positif. Skenario 13 dengan external exposure USM agresif bekerja berbeda dari gamma, bukan mencerahkan melainkan mempertegas tepi dan kontur tulang secara dramatis. Efeknya sangat baik untuk diskriminasi citra pada level global, sehingga skenario 13 menghasilkan F1 score klasifikasi tertinggi dari 37 skenario. Namun perhatikan efek halo atau cincin artefak di sekitar batas korteks tulang. Artefak inilah yang mengganggu presisi bounding box sehingga nilai MAP deteksinya justru turun di bawah baseline. Skenario 35 menggabungkan ketiga teknik secara moderat dalam satu pipeline berurutan, dimulai dari gamma correction yang dimana meratakan dan menggelapkan latar belakang. Selanjutnya ada USM halus yang bertugas mempertegas kontur tepi tulang. Lalu yang terakhir adalah kelahe konservatif yang dimana akan meratakan distribusi kontras secara lokal. Di sini tidak ada satupun efek yang mendominasi atau menciptakan artefak merugikan. Inilah strategi yang tidak dapat dicapai oleh teknik tunggal manapun. Di sini ada hasil skenario baseline yang dimana mencatat MAP 0,5 sebesar 0,5896 dengan recall deteksi hanya 0,4996. Artinya hampir separuh fraktur terlewat oleh model. Pada tugas klasifikasi diperoleh F1 score sebesar 0,7522 dan AOC-ROC sebesar 0,8810. Seluruh nilai ini menjadi ambang minimum yang harus dilampaui oleh 36 skenario perlakuan berikutnya. Scatter plot ini memetakan posisi seluruh 36 skenario terhadap baseline secara berurutan. Hasilnya 20 skenario atau 55,6% berada di kuadran 1, yaitu unggul pada kedua tugas, 12 skenario di kuadran 2, 4 skenario di kuadran 3, dan di kuadran 4 tidak ada satupun skenario yang ditemukan. Temuan ini mengindikasi bahwa tidak ada teknik yang meningkatkan deteksi tanpa sekaligus meningkatkan klasifikasi.
Di sini juga dilihat skenario 35 menempati posisi paling unggul, sementara skenario 23 menjadi skenario terburuk. Terdapat dua konfigurasi yang menonjol untuk konfigurasi optimal, yakni skenario 35 dan juga skenario 13. Skenario ke-35 ini unggul di keseimbangan pada dua tugas, yakni deteksi dan juga klasifikasi, sementara skenario 13 hanya untuk unggul pada tugas klasifikasi. Ini adalah bukti konkret dari peningkatan recall yang dicapai skenario ke-35. Citra tersebut menunjukkan fraktur pada pangkal tulang paha di sebelah kiri. Baseline gagal mendeteksi dan tidak ada bounding box yang muncul. Sementara di sebelah kanan, skenario ke-35 berhasil mendeteksi fraktur tersebut dengan nilai IOU sebesar 0,65 dan juga confidence score-nya itu di angka 0,27. Fraktur seperti ini yang terlewat dapat menyebabkan keterlambatan penanganan dan dampak serius pada mobilitas pasien. Lanjut gambar kedua. Citra ini menunjukkan fraktur pada pergelangan tangan. Pola yang sama terjadi. Baseline gagal mendeteksi apapun, sementara skenario 35 berhasil mendeteksi sebuah patahan dengan skor IOU sebesar 0,618 dan juga confidence score sebesar 0,56. Secara keseluruhan, jumlah false negatif turun dari 23 kasus pada baseline menjadi 20 kasus pada skenario 35, setara dengan penurunan 13% pada kasus fraktur yang terlewat. 4 kesimpulan utama dari penelitian ini. Yang pertama, 88,9% skenario meningkatkan klasifikasi dan 56,6% peningkatan deteksi, dan tidak ditemukan satupun skenario yang meningkatkan deteksi tanpa sekaligus meningkatkan klasifikasi. Kedua, gamma correction adalah teknik paling konsisten. Kelahnya sangat sensitif terhadap parameter dan external exposure menciptakan trade-off ekstrim antara klasifikasi dan deteksi. Ketiga, kombinasi moderat pada skenario 35 berhasil melampaui teknik tunggal terbaik pada deteksi. Keempat, skenario 35 adalah pipeline optimal dengan peningkatan MAP sebesar 13,5% dan juga recall 23,3% terhadap baseline. Saran di sini ada 4 arah pengembangan ke depannya. Yang pertama, eksplorasi varian YOLO versus 12 yang lebih besar untuk menguji sinergi dengan model yang lebih kapasitif. Yang kedua adalah penanganan ketidakseimbangan kelas atau pada regio kaki. Selanjutnya ada optimasi parameter otomatis menggunakan Bayesian optimization, serta ada eksplorasi teknik image enhancement yang berbasis deep learning, bukan berbasis konvensional seperti yang saya uji. Demikian video tugas akhir saya. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan sistem deteksi fraktur tulang secara otomatis yang lebih akurat dan bermanfaat secara klinis. Terima kasih.